Nah, si jendelanya tuh ada gordennya juga. Nah, di situ yang bikin gua kaget gitu. Sialnya si gordennya tuh gerak. Oke, gue kali ini mau ceritain tentang pengalaman gue sendiri yang pernah gue alamin di salah satu pesantren yang ada di daerah Tasikmalaya. Sebenarnya kejadian ini tuh udah lumayan cukup lama ya. Mungkin sekitar gue pas masih di bangku SD. Dan pada saat itu gue lagi demen-demennya ngaji ke pesantren. Karena ya seumuran gue banyak yang kesana. Dan saking demennya, gue itu sampai tiap hari, maksudnya tuh tiap malam nginep di pesantren. Cuman nginepnya tuh bukan di kobong, melainkan gue nginep di tempat yang ngajar di pesantren itu. Nah, suatu waktu gue nginep di kobong, tempat dimana santri-santri itu menetap dan tidur di situ. Dan tentunya gue nggak sendiri, ada temen sekolah gue dan ama satu orang santri situ. Jadi pas malam itu tuh yang tidur di situ itu gue, teman gue sama santri situ. Jadi jumlahnya 3 orang. Nah, karena sekitar berapa ya? Karena mungkin jam 9 atau jam 8-an. Kita tuh ngobrolin segala macem. Anak cowok mungkin ya ngobrolnya ngalor ngidul, tapi ya emang seru, ngalor ngidul gak jelas pun. Nah, ada pada satu titik tuh kita nyampe di topik perhororan. Ya tahu sendirilah mungkin perhororan itu sesuatu yang sampai sekarang tuh menurut gue menarik gitu. Nah, si santri itu ceritain sesuatu ke kita berdua. Katanya di toilet belakang pesantren tuh, kalau kita lagi beruntung, katanya bakal bisa ngelihat cewek di situ. Ya, gue nggak mungkin dong mikir bahwa itu cewek beneran. Ya, bukan orang maksudnya tuh. Dan dia bilangnya beruntung. Iya, ya aneh lah, masa beruntung? Pikir gue, pala lu beruntung. Yang ada kita ngelihat yang kayak gitu malah buntung kali. Nah, cerita selanjutnya tuh tentang satu orang santri. Kebetulan si ruangannya tuh kepisah sama satu ruangan.
Dan katanya si santri itu mau ngambil baju di tempat dimana santri-santri kayak naruh baju di area-area tambang gitu. Bukan pertambangan emas yang kayak gitu, bukan, tapi tambang yang diikat buat naruh baju gitu. Nah, si santrinya tuh asal narik karena emang baju itu yang mau diambil. Tapi yang dia tarik tuh ternyata bukan baju, melainkan kuntilanak. Nah, di situ gue bener-bener parno dong. Soalnya si santri itu nyebutin ruangannya ada di mana. Gue tambah males kalau misalnya harus ke toilet, kecuali ya mungkin sama temen gue. Nah, sekitar jam 10-an yang lain tuh udah pada tidur. Karena mungkin gue itu masih kepikiran apa yang si santri itu pernah ceritain, jadi gue gak bisa tidur. Gue bingung dong. Aduh, udah jam segini masih susah buat merem gitu. Dan waktu itu gue sambil mainin HP, karena kalau misalnya mainin HP ya mungkin gue bisa ngantuk. Karena kebiasaan gue kalau misalnya mainin HP pasti lama-lama ngantuk. Gue pikirnya dulu gitu. Tapi lama kelamaan gak bisa tidur sama sekali. Dan kebetulan pas waktu itu gue madep sama jendela kecil. Dan jendela kecilnya tuh kaca, tapi kacanya tuh gak bisa ditutup maupun dibuka. Gak dipasang engsel. Apalagi angin-anginan tuh gak ada. Soalnya angin-anginan ada di depan. Ya disebutnya ventilasi lah. Nah, si jendelanya tuh ada gordennya juga. Nah, di situ yang bikin gua kaget gitu. Sialnya si gordennya tuh gerak. Ya kalau misalnya gerak sama angin ya gue masih bisa nerima. Cuman ini geraknya kayak bukan sama angin gitu. Soalnya gak mungkin angin masuk lewat situ. Soalnya gak ada tempat buat keluar masuk angin. Gue pikir secara logika aja, kaca ditutup permanen dan jendela gak bisa ditutup buka. Apalagi lubang-lubang di kaca tuh gak ada, bener-bener ketutup rapat. Tapi si gordennya tuh gerak. Geraknya tuh bukan kayak sama angin, tapi kayak pakai telunjuk.
telunjuknya tuh ngedorong-dorong bagian gordennya, bagian tengah gorden. Ya emang agak creepy sih, cuman pas waktu itu ya fix, wah kacau kata gue tuh. Gue nggak mikir apa-apa lagi waktu itu. Ya pikir gue nggak mungkin lah, apa ya, angin apalagi orang gitu. Dan ruangan gue tidur tuh posisinya ada di lantai 2. Makin gak mungkin lagi. Pas gue lihat itu, gue langsung berhenti mainin HP, terus berusaha buat tidur sambil tengkurap. Karena gue takut, beneran takut sumpah. Dan untungnya pas waktu itu gue bisa tidur, padahal gue lagi bener-bener ketakutan. Tapi ya sayangnya gue pas waktu itu bener-bener sial banget. Bukan hanya karena kejadian yang gorden itu, melainkan gue tiba-tiba kebangun entah jam berapa, dan seluruh ruangan itu gelap, lampu mati. Gue berpikir waktu itu tuh lagi pemadaman listrik atau ya mati lampu gitu. Karena emang gak ada cahaya sama sekali gitu. Gelap banget di ruangan itu. Gue pun gak tahu posisi teman gue tuh ada di sebelah mana. Ya, gue agak sedikit takut pas waktu itu. Karena kebangun dengan keadaan ruangan gelap banget, gak bisa lihat apa-apa. Dan gue gak tahu itu jam berapa. Dengan kebingungan kayak gitu, ya gue susah buat tidur kalau udah kebangun kayak gitu. Dikala untungnya gue lagi tengkurap waktu itu, masih tengkurap, nggak ngedongak kemana-mana. Gue berusaha nenangin diri supaya bisa tidur lagi, tapi sesuatu yang bikin gue tegang tiba-tiba muncul. Terdengar sesuatu yang keras banget di kuping gue, yaitu sebuah tamparan keras kayak orang lagi ngehantam galon kosong, dan suaranya itu menggema ke seluruh ruangan. Gue kaget sumpah, dan plus ketakutan. Yang gimana ya, ruangan tuh gelap, bener-bener gelap, gak bisa ngeliat apa-apa. Dan di saat gue mau nenangin diri buat supaya bisa tidur lagi,
ada suara yang bikin memekakan telinga gitu. Dan ternyata bukan cuma sampai situ aja. Ada hal lain yang bikin gue tambah tegang. Jadi ada suara di lantai. Ya kedengerannya emang di lantai. Tapi kayak kain yang digusur sama badannya. Jelasnya mungkin gue bisa nyebut itu ngesot mungkin. Karena pada saat itu kan gelap, jadi gue berspekulasinya kayak gitu. Gue nggak tahu itu apaan, cuman suaranya tuh kayak suara kain, ya orang ngesot lah. Gue paniknya tuh karena si suaranya tuh ngedeketin gue. Dan diiringi sama itu suara galon yang setiap saat tuh bikin jantung gue tambah deg-degan. Gue bingung harus kayak gimana. Gue tengkurap terus sambil nahan rasa takut plus tegang. Gue waktu itu berharap temen gue sama si santri itu bangun. Pikir gue, masa suaranya keras kayak gini gak ada yang bangun. Gue bingung. Sebenarnya gue waktu itu tuh mikir buat bangunin mereka, cuman saking gak beraninya buat buat ngedongakin kepala itu, gue gak bergerak sama sekali. Gue cuman bisa tengkurap. Karena apa? Imajinasi gue di saat itu malah menjadi liar. Kalau misalnya gue ngebangunin mereka berdua dan posisinya entah di mana mereka, dan gue mesti ngeraba-raba tanpa tahu yang gue pegang itu apa gitu. Dan pada saat itu gue tahu ada suara yang lagi ngesot. Gue bingung lah. Ya udah, pada saat itu gue cuman bisa diem. Soalnya kalau misalnya gue ngeraba-raba takutnya megang sesuatu yang enggak gue pengen. Ya maksud gue tuh kalau misalnya gue ngeraba, ya syukur-syukur kalau misalnya itu teman gue. Kalau bukan, udah tamat gue di situ, mungkin pingsan bukan tidur. Gue berdoa supaya mereka bangun gitu dari tidurnya. Dan gue juga berdoa kalau misalnya mereka nggak bangun, tolonglah sesuatu yang pada saat itu menyiksa gue, ngeganggu gue, itu berhenti. Tapi ternyata enggak.
itu terus berlanjut. Mungkin ya gue nggak tahu ya, soalnya ruangan gelap, tapi lama itu bikin badan gue tuh lemes banget karena ngerasain tegang, takut, keringetan keluar. Jadi pas di saat apa ya, bunyi-bunyi itu makin menjadi-jadi, gue berusaha nenangin diri meskipun beneran takut. Nenangin dirinya tuh kayak ngatur napas dan memejamkan mata dengan agak rileks. Dan ternyata itu berhasil. Gue akhirnya bisa tidur. Meskipun ya pada jam subuh bangun. Tapi untungnya pas subuh tuh lampu udah nyala. Karena gue masih penasaran ya sama kejadian semalam. Gue ngeliat sekeliling karena ruangan tuh lumayan gede. Gue ngeliat sekeliling di belakang lemari, di manalah itu pokoknya. Tapi gak ada galon. Galon isi maupun kosong itu gak ada. Gue habis nyari-nyari kayak gitu merinding. Wah, ini fix nih. Bukan sesuatu yang bisa dilogikakan sama gue gitu. Gue gak bangunin teman gue sama santri situ, gue langsung ke bawah. Gue buru-buru ambil wudhu, terus sholat berjamaah. Karena gue agak parno waktu itu, jadi gue nggak sempet bangunin mereka. Setelah itu gue langsung pulang abis sholat subuh berjamaah tuh. Nah, abis kejadian itu, kalau misalnya ada yang ngajak buat nginep lagi di kobong, pokoknya entah itu di kobong di kamar mana, di kobong tengah atau pinggir manapun, gue nggak mau. Karena gue takut diteror yang kedua kalinya gitu. Mungkin cerita gue cuma sampai situ aja tentang teror ruangan gelap di pesantren. Bye. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka, dan sampai jumpa.